Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafifuddin Nur akan mencoba untuk menguraikan dari beberapa teks-teks tentang Nahdlatul Ulama berkaitan tentang bagaimana sih karakter pribadi ideal menurut pandangan Nahdlatul Ulama atau Aswaja An-Nahdliyah. Alangkah lebih baiknya sebelum acara kita mulai, kita kirim doa dulu kepada para muassis Nahdlatul Ulama. Semoga ilmu dan barakahnya selalu mengalir pada kita semua. Ke pembahasan diskusi kita, Nahdlatul Ulama atau yang saya istilahkan sebagai Aswaja An-Nahdliyah ini merupakan firqah atau kelompok Islam tradisional yang mana mempunyai pengikut mayoritas di Indonesia. Jadi NU ini merupakan ormas Islam terbesar yang ada di Indonesia dengan jumlah pengikut sebanyak 91,2 juta atau 36% dari populasi 257 juta penduduk di Indonesia. Hal ini data ini bisa kalian peroleh dalam buku berjudul Nilai-nilai dan kearifan lokal budaya Indonesia dalam kajian ilmu konseling pada halaman 50 yang penulisnya adalah saudara Hafifuddin Nur. Bisa dilihat di situ pada halaman ke-50 bahwasanya memang Nahdlatul Ulama ini merupakan ormas terbesar dengan jumlah penduduk 91,2 jumlah pengikut, dan bahkan jumlah kondisi real di lapangan bisa melampaui daripada jumlah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tersebut. Berkembangnya Aswajah An-Nahdliyah ini tidak lepas dari tokoh sentral yang menciptakan atau yang mendirikan ormas ini, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Pemikiran-pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi landasan utama dalam hal merumuskan atau menjadi dasar atau rujukan daripada Nahdlatul Ulama atau Aswaja An-Nahdliyah. Kemudian Aswaja An-Nahdliyah ini memiliki pengertian yang dapat dipahami sebagai paham keagamaan yang menjadi acuan baik dari segi teologis, akidah, praktis ibadah, fikih, dan kemudian moral atau akhlak, dan juga perilaku sosial atau muamalah. Yang mana secara spesifik paham Aswajah An-Nahdliyah dalam segi teologi berpegang pada pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam segi ibadah atau dalam segi fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Hambali. Sedangkan dalam segi akhlak atau tasawuf itu mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi atau Imam Muhammad Al-Ghazali. Itulah prinsip yang dipegang oleh Aswajah An-Nahdliyah. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator tentang definisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga An-Nahdliyah. An-Nahdliyah di sini yang akan saya jelaskan. An-Nahdliyah tentunya merujuk kepada ormas Islam, ormas terbesar Islam yang sudah saya jelaskan tadi, yang mana pengertiannya An-Nahdliyah itu secara etimologi, An-Nahdliyah mempunyai arti kemampuan, kekuatan, loncatan, terobosan dalam upaya memajukan masyarakat atau orang lain. Itu secara etimologi. Sedangkan secara epistemologi, arti daripada An-Nahdliyah adalah menerima segala budaya lama dari sisi kebudayaan yang baru dalam melaksanakan rekonstruksi dan reformasi. Paham Aswajah An-Nahdliyah atau Nahdlatul Ulama ini sebenarnya sudah lahir sejak masa Nabi terdahulu. Sedangkan dalam segi gerakan Aswajah An-Nahdliyah itu muncul atau dimulai sejak munculnya dua tokoh besar, yaitu Imam Mansur Al-Maturidi dan juga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, kemudian paham atau
Pengertian Aswaja An-Nahdiyah melakukan suatu perkembangan yang mana tidak hanya berkisar pada sebuah bentuk paham keagamaan ataupun dalam segi gerakan, tapi sudah menjadi sebuah teologi pemikiran atau manhaj al-fiqh, yang mana manhaj al-fiqh ini menjadi suatu landasan praktis yang menjadi acuan dalam hal segi perilaku atau kehidupan kesehariannya. Dan kemudian manhaj al-fiqh ini diformulasikan terutama oleh Ahmad Siddiq dalam satu bentuk teks Khittah An-Nahdiyah, yang mana Khittah An-Nahdiyah pada tahun 1926 ini merumuskan salah satu bentuk karakteristik yang harus ada pada diri Aswaja An-Nahdiyah, yang mana ada 4 karakteristik itu. Di antaranya yang pertama adalah sifat tawassut atau moderat, yang kedua sifat tasammuh toleran, tawazun seimbang, kemudian i'tidal adil. Untuk tawassut dan tasammuh itu yang akan saya uraikan nanti, sedangkan untuk sikap tawazun dan i'tidal ini akan dijelaskan oleh pembicara kedua, saudari Fitria Ulfa, yang akan menguraikan tentang karakteristik itu. Oke, baiklah, kita mengacu kepada nilai karakter yang pertama. Kata tawassut berasal dari kata wasat yang bermakna tengah, yang memiliki makna baik dan terpuji. Sedangkan lawan kata wasat ini adalah al-atur atau ujung yang berkonotasi negatif. Kata wasat, wasatiyah, tengah-tengah ini ada dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata ummatan wasata ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143. Apabila kita analisa, Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat, sedangkan Allah menulis kata ummatan wasata itu pada ayat 143. 143 dikali 2, 286. Jadi secara tidak langsung Allah menulis kata ummatan wasata sebagai umat terbaik itu di tengah-tengah ayat surat Al-Baqarah. Jadi sudah jelas umat yang terbaik adalah umat yang tengah-tengah. Apa itu umat yang tengah-tengah? Itu diibaratkan sebagai sebuah Ka'bah yang mana berada dalam ujung tengah, tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Jadi berada di posisi tengah-tengah. Itulah ummatan wasatah. Ibnu Shihab menguraikan makna atau sikap tengah-tengah itu, yaitu adalah suatu sikap yang berupaya tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, atau juga sikap yang dapat dipahami sebagai sikap yang menengahi antara dua ujung perbedaan. Antara dua ujung perbedaan kita dapat menengahi hal itu disebut dengan wasata. Ibnu Shihab juga memandang bahwa sikap pertengahan itu adalah dapat memandang sebuah Tuhan dan juga dunia. Jadi harus di tengah-tengah, memandang antara ukhrawi dan duniawi. Dunia dan ukhrawi harus dipandang secara tengah-tengah. Tidak boleh terlalu cenderung kepada ketuhanan, tidak terlalu cenderung kepada keduniawian. Jadi kedua-duanya itu harus diposisikan di tengah, harus seimbang. Ya. Itu adalah sikap daripada tengah-tengah. Kemudian Aswaja An-Nahdiyah dalam memandang sikap tengah-tengah atau moderasi itu juga diimplementasikan dalam bentuk berkompromi terhadap adanya perbedaan. Jadi kita tidak bersikap ekstrem terhadap adanya perbedaan. Kita mengakui adanya perbedaan karena pada dasarnya kita diciptakan dalam hal yang berbeda-beda. Kita diciptakan dari Adam dan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Jadi sudah jelas perbedaan itu tidak dijadikan sebagai alat untuk menjadikan suatu permusuhan, tapi perbedaan itu dijadikan sebagai sebuah rahmat, dan adanya perbedaan adalah suatu kemutlakan yang harus diakui. Jadi Aswaja memandang perbedaan dengan cara memberikan kompromi terhadap perbedaan tersebut. Kemudian
Selain berupaya kompromi terhadap adanya perbedaan, moderat oleh Aswaja An-Nahdiyah juga diimplementasikan dalam bentuk melakukan sebuah reformatif maksud saya, sikap reformatif dalam artian mengambil nilai-nilai yang baik tapi dengan senantiasa juga mempertahankan nilai-nilai lama yang sudah baik, mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik, dan juga mempertahankan nilai-nilai budaya atau tradisi baru yang lebih baik, atau dalam istilahnya al-mukhafadhu ala qadimis salih wal asdu ala jadidil aslah. Jadi ini juga sebagai sebuah bentuk sikap moderat dengan cara tetap mempertahankan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan lama yang baik serta mengambil kebiasaan atau budaya-budaya baru yang lebih baik. Itu juga salah satu bentuk dari sikap moderat yang dilakukan oleh kelompok Aswaja An-Nahdiyah. Dari beberapa yang sudah saya jelaskan adalah intinya adalah ilmu pengetahuan. Makanya M. Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya agar kita dapat mengetahui posisi yang tengah-tengah, posisi moderat ini adalah kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan inilah kita bisa memposisikan diri sebagai orang yang moderat, ummatan wasata. Jadi maka tidak heran dalam redaksional teks Khittah An-Nahdiyah bertuliskan bahwa menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Jadi ilmu pengetahuan dan ahlinya atau orang yang menguasai ilmu pengetahuan tersebut itu sangat dijunjung tinggi. Ini dijelaskan dalam Khittah An-Nahdiyah. Jadi kunci utama dalam hal untuk memahami atau memposisikan diri menjadi umat yang moderat adalah ilmu pengetahuan. Itu beberapa rangkuman atau rangkaian yang sudah saya kumpulkan berkaitan tentang sikap moderat yang harus dimiliki oleh Aswaja An-Nahdiyah. Yuk. Saya akan melanjutkan kepada nilai pribadi atau karakter yang harus dimiliki oleh Aswaja An-Nahdiyah yang kedua, yakni sikap tasammu. Tasammu itu berasal dari kata samaha yang berarti kemudahan dan ketentraman. Selain itu, kata samaha itu dapat diartikan juga dengan kata sahala yang berarti bermurah hati. Sehingga tasammu itu bisa diartikan sebagai toleransi terhadap perbedaan. Dan bermurah hati toleransi ini banyak kita temui, sikap-sikap toleransi sebagai landasan di dalam Al-Quran banyak kita temui. Di antaranya dalam Quran surat Al-An'am ayat 108 yang menjelaskan kita dilarang untuk mencaci maki orang yang berbeda agama dengan kita. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian dalam surat Al-Kafirun juga ada lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu salah satu bentuk sikap tasammu atau landasan kita bersikap bermurah hati atau menerima adanya perbedaan, baik perbedaan agama, budaya, ras, dan lain sebagainya. Kelompok Aswajah ini, Aswajah An-Nahdiyah itu senantiasa bersikap toleran terhadap banyaknya perbedaan. Hal ini juga diajarkan oleh Kiai Hasim Asy'ari dalam salah satu tulisannya dalam kitab Al-Mu'aid. Beliau mengatakan bahwa wahai para ulama, perbedaan pendapat di antara kalian jangan sampai dijadikan alat untuk mendatangkan permusuhan dan perpecahan. Jika kalian melihat seseorang yang mengamalkan perbuatan dengan dalil taklid dari seorang imam madhab, bukan tempatnya mereka engkau jadikan musuh. Jadi sudah jelas, perbedaan itu hal yang wajar. Jadi kalau ada orang yang berbeda madhab, berbeda pendapat, jangan kita jadikan musuh. Tapi perbedaan itu jadikan sebuah hidayah, sebuah hikmah. Karena sudah yang saya sampaikan tadi bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan perbedaan dijadikan sebagai sebuah konotasi kita untuk melakukan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu dalam kaitannya membangun sebuah menerima sebuah bentuk bermurah hati tasammu diwujudkan oleh kelompok Aswaja An-Nahdiyah dalam bentuk suatu ukhuwah,
Iya, jadi ada beberapa ukhuwah-ukhuwah yang dibangun atau persaudaraan-persaudaraan yang dibangun oleh Aswaja An-Nahdiyah sebagai bentuk dari sikap tasammu dalam hal menjalin persaudaraan di tengah-tengah ragamnya perbedaan. Di antaranya adalah ukhuwah An-Nahdiyah. Ukhuwah An-Nahdiyah maksudnya adalah persaudaraan antar kelompok NU atau kelompok Nahdiyah. Jadi kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya di antara kelompok-kelompok NU sendiri itu banyak sekali perbedaan. Maka di situ perbedaan itu tidak dijadikan ajang untuk mengadakan permusuhan. Maka dibentuklah sebuah ukhuwah, persaudaraan antar orang NU. Kemudian yang kedua ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama Islam. Walaupun kita beda ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, FPI dan lain sebagainya, perbedaan-perbedaan ini yang ada di dalam mereka, selama mencakup perbedaan dalam segi ibadah, fikih, maka tidak ada masalah dalam hal itu, kecuali perbedaan berkaitan dengan tauhid, ya, atau keimanan baru. Di sana kita tidak boleh mengakui adanya perbedaan tersebut, ya. Tapi kalau berkaitan dengan perbedaan pandangan fikih, pandangan madhab, itu hal yang wajar. Ya, tidak boleh kita mencaci maki atau menghina mereka. Tetap ukhuwah Islamiyah kita bangun. Yang kedua ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar satu negara. Sebagai bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila, kita misalnya beda agama, beda ras, beda suku dan lain sebagainya, kita tetap menghargai keragaman perbedaan tersebut. Maka di situ kita harus tetap berpegang kepada yang saya tulis atau saya rumuskan, kepada satu konsensus negara Indonesia yang saya singkat dengan sebutan PBNI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang 1945. Inilah pegangan yang tetap harus kita pegang untuk membangun ukhuwah wataniyah. Dan yang keempat ada ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Walaupun kita berbeda negara, berbeda bangsa, ada kita orang Indonesia, ada orang Malaysia, orang Singapura dan lain sebagainya, selama mereka semuanya adalah keturunan Nabi Adam dan Hawa, jadi semuanya harus kita hargai. Perbedaan yang ada di antara kita jangan dijadikan sebagai hal untuk menjadikan musuh, tetap mereka bersaudara. Maka konsep yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib baru bisa kita terapkan, yaitu yang berbunyi, kalau kita bukan saudara seagama, maka kita saudara sekemanusiaan. Jadi kita tetap saudara, beda agama tapi kita sama-sama manusia. Inilah beberapa bentuk-bentuk persaudaraan yang dibangun oleh kelompok Aswaja An-Nahdiyah sebagai bentuk salah satu karakter atau sikap orang NU menghadapi ragamnya perbedaan yang ada di dunia. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada